metode penelitian ya, dan ada Ah, nanti saya mau sampaikan ini ada buku yang sangat bagus ditulis oleh Prof. Adi Utarini. Nanti insya Allah akan mengajar juga di mata kuliah ini sebagai dosen tamu gitu ya. Prof. Adi Utarini ini dari Mars UGM ya, dan beliau adalah salah satu peneliti terbaik dunia ya, jadi pernah masuk sebagai peneliti terbaik dunia. Dan beliau menulis ada 2 buku yang sangat baik. Ini bukunya ada di Mars, jadi kalau ada yang berminat nanti dikoordinir sama ketua kelas sehingga nanti nggak kelihatan di bagaimana caranya ke sini. Sehingga nanti kalau ke Makassar ini bukunya udah dikipkan. Ini penelitian kualitatif dalam pelayanan kesehatan, jadi sangat khusus. Bisa saja kita dapat nih kalau metode penelitian kualitatif itu sangat banyak bukunya ya, tetapi yang khusus dalam pelayanan kesehatan ini terbatas dan kita belum tentu bisa mendapatkan bukunya ini. Ini kok nggak kelihatan. Nah ini buat bagaimana caranya ini supaya kelihatan kalau saya balik. Terus satunya ini ada prinsip metode penelitian, prinsip dan aplikasi untuk manajemen rumah sakit. Ini juga oleh dari Prof. Adi Utarini ya, jadi ada 2 buku. Kelihatan enggak? Kelihatan bukunya ya? Samar. Oke. Ya, jadi ini nanti kalau mau berminat boleh di ini kan. Kebetulan kami ada beberapa bukunya di fakultas. Nanti disimpankan untuk ini. Oke. Baik, saya masuk mulai tentang metode penelitiannya. Jadi ini adalah ragam, jadi perlu mengetahui dulu tentang ragam atau jenis-jenis sebenarnya ya, jenis-jenis dari suatu metode penelitian. Nah, peneliti yang baik itu pertama dia tahu apa yang dia teliti, ya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau mulai nanti menulis tesis, mulai menulis proposal ya, harus diyakinkan betul bahwa Bapak Ibu itu mengerti dengan baik apa yang Bapak Ibu teliti, ya. Jangan tidak paham, apalagi sampai itu akan kelihatan soalnya ya. Beberapa kali kami kemarin mahasiswa kita di Mars ya kita minta mengulang. Kenapa mereka mengulang? Karena kami tahu sepertinya penelitiannya itu dibikinkan, jadi nggak terlibat secara langsung. Kan bisa jadi sih sebenarnya nggak apa-apa kalau misalnya Anda dibantu ya. Tetapi meskipun Anda dibantu, Anda tetap tahu apa yang Anda diteliti itu apa gitu. Jadi jangan kayak cek kosong diberikan kepada orang untuk membantu membantu membuatkan, apalagi kalau biasa kan kadang banyak bos-bos ya yang nggak punya waktu. Nah itu mereka minta dibuatkan, tapi ternyata dia nggak mengerti, dia sama sekali tidak tahu apa yang diteliti itu, ya. Kemudian yang berikutnya adalah tahu tentang metode penelitian. Kenapa penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa magister itu berbeda dengan kalau mungkin ada penelitian-penelitian yang sifatnya cuma survei-survei di lapangan ya. Nah, karena kita harus paham tentang metode penelitian. Metode itu adalah cara melakukan penelitian itu secara ilmiah. Jadi ada tata caranya ya. Nah, kemudian salah satu tuntutan nanti Bapak Ibu dalam penyelesaian tesisnya adalah harus melakukan publikasi jurnal penelitian ya. Jadi ini sebenarnya eh, sudah bisa kita apa namanya? Sudah bisa mulai pikirkan dari sekarang. Ya, jadi kita sudah mulai bisa pikirkan dari sekarang karena membuat publikasi dalam jurnal penelitian itu butuh waktu ya. Kadang-kadang kita udah selesai, itu butuh waktu untuk bisa dipublish. Sekarang persyaratannya apa, Fuad? Fuad, jurnal. Persyaratan jurnal sekarang apa? Publikasi atau fokus Bu, Scopus minimal Q4. Q4 ya. Scopus Q4. Cinta tidak.
Nggak diakui? Tidak diakui. Oh, kalau mau publikasi di Sinta nggak diakui, yang diakui itu kalau publikasinya di jurnal yang terindeks Scopus, minimal Q 4, dan harus terbit, Harus publish. harus publish. Nah, itu butuh waktu yang lama, apalagi di jurnal-jurnal yang bereputasi sangat baik, ya, bereputasi internasional yang baik, ya, karena banyak kasus yang lalu mahasiswa itu cari yang cepat, yang kadang-kadang tidak ada reviewnya, hanya 1-2 minggu biasanya sudah terbit. Tapi apa kejadiannya? Ternyata jurnalnya itu jurnal yang predator, ya. Kadang-kadang jurnal itu adalah jurnal yang di-cloning, ya. Biasa juga jurnalnya kemudian discontinue. Apa akibatnya kalau terjadi seperti itu? Nanti meskipun jurnal publikasinya itu sudah terbit, nah, itu tetap ijazahnya nggak bisa diterima. Jadi tertahan ijazahnya sampai jurnalnya itu diperbaiki lagi dan disubmit lagi pada jurnal yang bereputasi baik, ya, bereputasi internasional. Nah, jadi ini yang harus disiapkan dari awal. Jadi sebenarnya bisa saja mulai dari literatur review itu sudah bisa dibuatkan jurnal. Misalnya lakukan kajian terhadap apa namanya terhadap penelitian-penelitian yang digunakan teori-teorinya, ya, jurnal-jurnal yang digunakan dalam penelitian itu bisa dipublikasi juga. Nah, jadi kalau kita melakukan penelitian, terutama nanti ini kita apa namanya, yang S2 ini, kan kita melakukan penelitian, apa luarannya penelitian itu kan ada dalam bentuk laporan, ya. Kalau mahasiswa tentu laporan itu adalah dalam bentuk tesis, ya. Kemudian yang kedua ada jurnal, ya. Jadi kita nanti di ini menghasilkan jurnal dan juga menghasilkan tesis, ya. Bu, jurnalnya dibuat dari mana? Ya dari tesisnya, tetapi dibuat sedemikian rupa sehingga memenuhi kaidah penulisan dalam suatu jurnal penelitian dan dipublikasi. Nah, itu nanti persyaratannya untuk bisa ujian, ya, ujian tesis, ujian akhir. Dan biasanya itu butuh waktu yang agak lama. Jadi ini yang harus dipersiapkan, ya. Nah, jadi kalau kita melakukan penelitian, hasilnya adalah laporan dalam bentuk proceeding seminar, ya. Kemudian ada seminar nasional dan internasional. Kemudian ada jurnal, ini tadi, ya, jurnal nasional dan internasional, kemudian bisa menghasilkan 1 buku, dan bisa menghasilkan haki dan hak paten. Ya, jadi ini yang kita